Halo, eh, mungkin perkenalan dulu. Kami dari kelompok 6 SVI 25 yang beranggotakan saya sebagai UI designer. Perkenalkan saya Yuditara, terus ada teman saya Nanda, lalu ada Rachel. Jadi saya di sini ingin mempresentasikan hasil dari pembuatan proyek yang kami beri nama Skillful Mentoring karena uh, sebuah proses pengembangan dari Skillful sebagai website education dan ingin dikembangkan hingga ada sesi mentoring. Mungkin cukup sekian perkenalan dari kami. Nanti yang konten-konten yang ada di dalam slide berupa understanding the brief, yang berisi challenge partner brief, problem context, lalu juga ada understanding user, tentang research, initial finding, user persona, select user profile, user journey, dan insight finding. Lalu ada solution, menjelaskan tentang solusi apa saja, tentang skillful mentoring ini terhadap user. Nanti yang terakhir ada desire impact. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya Nanda akan melanjutkan presentasi tentang understanding the brief and problem context. Di sini menjelaskan tentang challenge partner brief. Yang pertama ada website user interface. Poin pertama ada membuat UI design skillful mentoring, high fidelity, dan prototype yang bisa diklik. Poin kedua ada menggambarkan proses desain serta metodenya. Dan kedua ada website content. Seperti pengguna dapat melihat mentor dan mengetahui biayanya, halaman pembayaran, dan detail singkat untuk profil mentor. Yang ketiga ada business model integration, seperti mengintegrasikan model bisnis online. Ada problem konteks. Skillful merupakan sebuah platform pendidikan teknologi yang menyediakan konten pelajaran digital skills dengan metode blended learning dalam bentuk online ataupun offline. Mentor on Demand adalah sebuah layanan di Skillful yang memungkinkan pengguna untuk memesan sesi bersama mentor untuk membantu proses belajar coding dan UI UX. Dalam problem konteks ini ada challenge-nya yaitu membuat desain high fidelity dan prototype yang bisa diklik, menggambarkan proses desain serta metodenya, dan pengguna dapat melihat mentor dan mengetahui biayanya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya Rachel di sini akan menjelaskan understanding user. Next. Oke, jadi di sini research scope and methodology ada 2, online survey sama interview. Di online survey ini kami meminta 9 pengguna dengan kisaran umur 15-45 tahun, ada laki-laki dan perempuan yang memiliki pekerjaan mahasiswa dan karyawan. Kemudian saat interviews, kita menggunakan 4 pengguna rentang umur 14-55 tahun, 15-45 tahun, laki-laki dan perempuan, seorang mahasiswa dan ada juga yang pekerja part-time. Next. Nah, initial findings. Di sini traditional learning behavior adalah 67% pengguna itu harus datang ke tempat pembelajaran untuk SEO mentor. Kenapa? Karena membutuhkan prosedur penyewaan dengan jelas. Next. Kemudian untuk online learner behavior, jadi kebiasaan kalau misalnya pembelajaran online 58% pengguna senang dengan alur pembelian yang mudah dan praktis. Kenapa memilih online learning? Karena pengguna merasa nyaman menyewa mentor dan tidak menyita banyak waktu dan tidak membutuhkan effort yang banyak. Next. Kemudian untuk online learning yang populer, ini ada 41% tidak menyukai tampilan website karena navigasi tampilan tidak bekerja dengan lancar, fitur sangat lambat, warnanya monoton, dan susah untuk memahami alur pembelajarannya. Next.
Di sini kita menggunakan 3 user persona utama, ada Wisnu Nugroho Aji, usia 22 tahun, Setia usia 21 tahun, Sakina Dila 22 tahun. Nah, goals di sini salah satunya ada platform mentor yang jelas, kemudian mentoring yang mudah dan dilakukan dalam satu platform. Kemudian mentoring one to one. Next. Nah, kami memilih satu profil user yaitu Setia Korenisa. Di sini memberikan menjabarkan learning habits-nya itu apa, pain points-nya apa, kemudian goals-nya. Goals ini membutuhkan platform untuk mentoring one-on-one, easy peasy, kemudian compact dalam satu platform. Untuk spending behavior-nya, Setia membutuhkan private mentor untuk belajar product analysis karena dia ingin mendalami product analysis. Spending power-nya di sini pembelajaran yang praktis dan nyaman. Next. Nah, untuk user journey-nya di sini, Setia akan menyewa mentor, kemudian mencari mentor berdasarkan topik, memilih mentor, melihat profil mentor, memilih jadwal yang tersedia, menyewa mentor, menunggu persetujuan mentor, ACC, dan mengisi data, kemudian pembayaran sewa mentor, dan menunggu mentoring berlangsung. Next. Nah, insight finding sini adalah jumlah pembelajaran dengan orang-orang terdekat secara offline lebih tinggi daripada online karena masalah alur aksesibilitas situs web. Jadi kadang pengguna itu lebih nyaman aja bersama teman daripada belajar online karena kadang situs website yang ada itu aksesibilitasnya itu kurang. Jadi secara ekspektasi belajar online sama dengan belajar offline sama dengan belajar online. Nah, ini adalah masalah aksesibilitas website. Jadi kami memberikan realitinya bahwa learn offline ini lebih baik daripada offline. Next. Baik, jadi masuk ke bagian solution. Jadi untuk desain yang kami jadikan solution itu sebagai main fitur sebenarnya bukan verifikasi email, tapi lebih seperti pencarian mentor. Ini mungkin yang kita bahas di sini lebih ke iteration desainnya. Jadi yang pertama itu tentang verifikasi email. Jadi desain awal kita nggak memberikan button action sebagai button untuk verifikasi. Lalu setelah kami lakukan usability testing, ada perubahan. Jadi dalam sebuah tampilan paling tidak harus memiliki satu button action agar dapat menarik user hingga mau mengeklik button tersebut. Lanjut. Yang kedua, tentang pencarian. Nah, di sini tentang main fiturnya sebenarnya di sini tentang pencarian mentor berdasarkan mentor sekaligus topik. Yang kita bahas di tampilan ini yaitu lebih ke topiknya. Sebelumnya desainnya yaitu menggunakan text button dengan teksnya lihat detail. Lalu kami ubah karena akan menyulitkan user untuk mengeklik. Jadi kita ganti dengan sewa mentor sehingga user tahu caranya untuk klik sewa mentor. Lanjut. Ini juga menjadi salah satu main fitur dalam solusi, yaitu sesi mentoring. Sesi inti dalam skillful mentoring. Jadi sebelum melakukan UT, partisipan bagian kanan yang saya lingkari tersebut tidak ada angka jumlah partisipan. Setelah melakukan UT, kami mendapat feedback dari user sehingga dapat melakukan improvement tersebut. Next. Yang terakhir ada goal desired impact. Desired impact ini for organisasi dan user. Ada bisnis. Bisnis ini pertama ada transaksi sewa mentor dapat dilakukan kapanpun tanpa batasan waktu. Kedua, transaksi sewa mentor bisa menggunakan semua metode pembayaran. Ketiga, ada alur transaksi yang mudah dimengerti. Kalau pada user, pertama ada menyewa mentor bebas 24 jam berdasarkan jadwal kosong mentor. Kedua, terdapat akses mentoring gratis beberapa topik. Ketiga, ada mentoring one-on-one melalui video live. Terakhir, ada mendapatkan poin skill dari mentor setelah selesai melakukan mentoring. Sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih.